Halo teman-teman, nama saya Stefanus Tias dari kelas 11 MIPA 10 SMA Negeri 2 Cimahi, dan di video ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya membuat Pacman di PowerPoint. Nah, di sini saya akan membuat buah-buahnya terlebih dahulu. Tapi sebelum kita memulai, di sini saya akan menggunakan sebuah blank presentation dengan ruler, grid lines, dan guidelines. Nah, ketiga ini bisa didapatkan di menu view. Nah, selain itu di sini saya akan menggunakan inci, tetapi sentimeter juga tidak apa-apa. Nah, buah yang di Pacman yang akan terlebih dahulu saya buat adalah buah cherry. Di sini saya sudah memiliki beberapa persegi dan persegi panjang dengan panjang dan lebarnya sendiri-sendiri. Nah, untuk membuat ini persegi persegi dan persegi panjangnya, kita tinggal memilih rectangle. Saya akan membuat sebuah persegi panjang yang random. Nah, lalu di shape format kita harus ingat yang ini yang di atas itu adalah panjang dan yang di bawah itu adalah lebar. Nah, kita kalau misalnya ingin membuat persegi ini misalnya dengan panjang dan lebar 0,5 dan 1, kita tinggal mengetik 0,5 di bagian panjangnya dan 1 di bagian lebarnya. Nah, seperti itu. Nah, kita akan membuat new slide blank. Nah, kita akan duplicate ini dengan Ctrl C dan V. Nah, kita akan taruh di tengah. Kita akan duplicate ini, terus gini. Nah, kita akan taruh ini di sini. Duplicate lagi. Di sini. Akan mengambil persegi panjang ini. Duplicate. Terlalu banyak. Nah, lalu kita ambil persegi ini. Kita akan taruh ini di sini. Duplicate lagi. Dan di sini. Kita duplicate. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu kita akan mengambil persegi ini, C, V, akan taruh di tengah, akan klik kanan dan send to back. Nah, lalu untuk sisi luarnya, kita akan ke shape format, shape fill, dan kita akan menggunakan black text 1 atau hitam dengan tidak ada outline. Nah, yang untuk bagian dalamnya kita akan pilih warna merah dengan sama no outline. Nah, lalu kita tinggal memperbaiki sedikit. Nah, seperti itu. Lalu kita akan mengambil ini segini, kita akan duplicate, akan taruh ini di sini, lalu kita akan duplicate, taruh ini di sini. Nah, lalu kita akan pilih warna putih. Nah, seperti itu. Lalu dengan menekan tombol klik kiri di mouse, nah, kita bisa memilih semuanya, lalu kita akan group. Nah, seperti itu. Lalu kita akan duplicate semua ini, dan kita akan menaruh ini di sini. Nah, seperti itu. Lalu kita akan menduplicate segini, menambah ban akhir. Nah, seperti itu. Lalu kita akan group lagi.
Nah, sekarang kita akan membuat tangkainya. Nah, kita akan memilih persegi panjang ini, duplicate. Kita akan menaruh ini di sini, oh, sini. Kita akan memilih persegi panjang ini, duplicate juga. Kita akan taruh ini di sini. Nah, seperti itu. Lalu kita akan duplicate ini. Duplicate lagi. Duplicate lagi. Duplicate lagi. Sampai ada 6. Masih ada 5. Akan duplicate lagi. Nah, seperti ini. Lalu kita akan duplicate ini. Di sini. Ini. Nah, lalu kita akan duplicate. Duplicate. Kita akan duplicate ini. Taruh ini di tengah. Lalu kita akan duplicate lagi. Sama. Kalau mempercepat kita tinggal duplicate ini. Nah, seperti itu. Lalu kita duplicate satu lagi. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita semua ini. Nah, taruh ini di sini. Nah, seperti itu. Lalu kita akan duplicate ini. Dan kita akan menaruh ini di sini. Nah, nah, masih ada sedikit kesalahan, ini perbaiki sedikit. Nah, seperti itu. Jadi deh. Lalu kita tinggal pilih semuanya. Lalu kita akan pilih warna coklat, atau di sini adalah orange accent 2, darker 25%. Nah, seperti itu. Dan selesai. Ya tinggal pilih semuanya. Dan grup. Jadi. Nah, sekarang kita akan ke buah yang selanjutnya.
Nah, buah yang selanjutnya kita akan buat adalah buah jeruk. Nah, di sini kita sudah memiliki beberapa persegi dan persegi panjang yang bisa kalian buat. Nah, pertama kita akan menduplikat ini, lalu kita akan taruh ini di tengah, seperti ini. Lalu kita akan menduplikat, bikin ininya selanjutnya, kita akan taruh ini di tengah, seperti itu. Nah, lalu bagian badan selanjutnya sama, kita akan taruh di tengah, akan taruh di situ. Lalu bagian selanjutnya nah, jadi kita akan pilih semuanya, kita akan taruh di bawah. Lalu kita akan mengambil ini, kita akan duplicate. Nah, sebelum kita membuat batangnya, kita akan buat ini, warna ini menjadi warna oranye. Nah, seperti itu. Lalu kita akan menaruh ini di sebentar. Kita menaruh ini di dua blok di sini. Nah, di situ. Kita akan menaruh ini di sini. Oh, ya. Kita akan menduplicate ini. Nah, seperti itu. Ini, duplicate ini. Lalu kita akan mengambil bagian ini, duplicate, taruh di sini. Duplicate persegi panjang yang ini. Dikit lagi. Nah, kita bisa ubah ini menjadi satu. Nah, lalu kita akan warnai daunnya warna hijau, dan ini menjadi warna tangkai. Nah, jadi deh buah jeruknya. Nah, sekarang kita akan pilih semuanya, lalu kita akan grup. Nah, sekarang kita akan ke buah selanjutnya. Nah, buah yang terakhir yang kita akan buat adalah buah stroberi. Nah, di sini kita sudah memiliki beberapa persegi dan persegi panjang yang bisa kalian buat. Nah, sekarang kita akan ke new slide, blank. Lalu kita akan menduplicate ini. Lalu kita akan taruh ini di tengah. Nah, seperti itu. Kita akan menduplicate ini juga. Kita taruh ini di tengah. Taruh di situ. Duplicate ini. Nah, seperti itu. Menduplicate lagi. Lalu menduplicate lagi. Kita akan menduplicate lagi. Nah, kita akan menduplicate perseginya. Nah, seperti itu. Nah, untuk warnanya, kita akan mewarnai bagian badan ini kecuali bagian atasnya untuk warna hijau. Maaf, warna merah. Nah, sementara untuk yang atasnya kita akan mulai dengan warna hijau.
Nah, lalu kita untuk membuat daun dan tangkainya, kita akan menduplikat ini, taruh ini di sini, akan warna itu, kita menduplikat persegi ini, kita mulai dengan warna hijau. Nah, seperti itu. Nah, untuk membuat tangkainya kita tinggal menduplikat ini. Nah, lalu kita akan warnai ini dengan warna ya agak keabu-abuan. Nah, seperti itu. Sekarang kita akan buat biji-bijiannya. Nah, kita tinggal menduplikat ini dan warnai dengan warna putih. Nah, seperti itu. Nah, kita akan taruh ini di sini, taruh ini sedikit di sini. Nah, seperti itu. Dikit lagi. Taruh ini di sini. Duplicate. Taruh ini di sini. Nah, seperti itu. Hmm. Nah, seperti ini. Begitu sekali lagi, kita akan taruh ini di sini. Nah, jadi deh stroberinya. Nah, biji-bijinya itu bisa ditaruh di mana saja. Nah, jadi bisa ditaruh sesuai dengan keinginan hati kalian. Nah, lalu dan gitu, kita tinggal pilih semua ini. Kita akan grup. Nah, sekarang kita akan ke bagian karakter untuk membuat hantunya. Nah, sekarang kita akan membuat hantu-hantunya. Di sini kita sudah memiliki beberapa persegi dan persegi panjang yang bisa kalian buat. Nah, setelah itu kita akan ke new slide, blank. Kita akan duplicate ini. Nah, kita taruh ini di sini. Dan duplicate persegi panjang ini. Taruh ini di sini. Dan duplicate lagi. Dan di sini. Dan duplicate lagi. Taruh ini di sini. Nah, dari situ lagi. Nah, akan duplicate ini dan kita taruh ini di sini. Oke. Nah, lalu kita akan atas. Nah, lalu setelah kita seperti ini, kita akan taruh ini di bagian sini agar ini di tengah. Lalu kita akan memilih semua ini. Akan duplicate. Kita akan group. Nah, kita akan ke shape format dan kita akan rotate dan flip horizontal. Nah, setelah itu kita akan ungroup. Nah, setelah itu kita akan membuat beberapa detailnya. Nah, kita akan duplicate persegi ini, akan shape format, kita akan memilih warna yang berbeda agar tidak tersamarkan.
akan taruh persegi di tengah sini. Kita akan ambil persegi panjang ini, warna yang ini, taruh ini di sini. Nah, seperti itu. Akan duplicate di sini juga. Nah, seperti itu. Kita akan duplicate persegi itu, ambil warna yang sama. Nah, taruh di sini, duplicate. Nah, oke. Nah, setelah itu kita akan membuat mata dan mulutnya. Nah, pertama-tama kita akan milih persegi ini. Nah, akan pilih warna, ya warna oranye dulu. Ini akan menjadi warna yang itu hanya untuk penanda saja. Nah, kita akan taruh di sini. Lalu kita akan duplicate ini, warna yang sama. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu. Akan duplicate lagi, seperti itu. Nah, duplicate. Oke, di situ. Kita akan duplicate dua ini, taruh di sini. Nah, lalu kita akan duplicate persegi ini dan kita akan taruh di sini. Nah, seperti itu. Lalu kita akan menduplicate persegi ini. Kita akan taruh di sini dulu. Kita akan duplicate dan kita akan taruh di atasnya. Nah, seperti itu. Lalu kita akan hapus ini, duplicate ini, hapus itu, dan seperti itu. Akan pilih warna yang sama. Nah, sekarang kita akan pilih semua shape badannya ini, shape format, akan merge shapes, dan kita akan pilih union. Nah, setelah itu pilih shape badannya ini, lalu pilih itunya persegi-persegi di bawahnya yang untuk menjadi detail. Kita akan merge shape. Kita akan pilih combine, fragment, atau subtract. Nah, saya akan pilih subtract. Nah, sekarang jadi deh hantu versi takutnya. Nah, sekarang kita akan membuat hantu versi biasanya. Nah, kita akan new slide, blank. Kita akan masih menggunakan ini. Nah, seperti itu. Lalu kita akan duplicate ini. Kita akan duplicate itu. Ini duplicate persegi ini, persegi panjang ini. Kita taruh di sini, di situ. Kita akan pilih warna agak lebih terang. Kita akan pilih warna abu-abu dulu. Lalu kita akan duplicate panjangnya. Nah, kita akan taruh ini di sini. Nah, seperti itu. Akan pilih ini. Kita akan group. Nah, akan taruh
di sini. Akan taruh di situ. Nah, dan gitu kita akan duplicate lagi. Nah, sebelum kita itu kita pakai ini untuk sebagai penanda. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita akan ubah warnanya menjadi warna putih. Ini juga warna putih. Dan ininya warna dan warna matanya warna biru. Nah, biru dan warna badannya kita akan ubah menjadi warna ya sesuai dengan keinginan kita. Nah, saya inginnya warna kuning dulu. Nah, setelah itu kita akan new slide dan pilih 3 slide lagi. Nah, seperti itu. Dan duplicate ini. Sebelum itu kita akan pilih semua ini, lalu kita akan group, duplicate ini, duplicate ini. Nah, maaf ini kamera saya itu dulu. Dan duplicate ini. Nah, sekarang kita akan warna ini jadi warna yang berbeda, misalnya warna oranye. Lalu ini misalnya warna misalnya biru muda. Nah, dan ini misalnya warna merah. Nah, jadi kalau untuk warna bisa kayak pilih mana aja, pilih sesuai dengan selera gitu. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagaimana cara kita membuat arena permainan Pac-Man-nya. Nah, untuk membuat arena Pac-Man-nya, di sini kita sudah memiliki beberapa persegi dan persegi panjang yang bisa kalian buat. Nah, pertama-tama kita akan new slide blank. Nah, kita akan membuat area luarnya dari arena tersebut terlebih dahulu. Nah, kita akan copy dan duplicate ini. Lalu kita akan taruh ini di tengah. Seperti itu. Kita akan taruh ini di sini. Nah, seperti itu. Kita akan duplicate. Kita akan taruh di sini. Nah, seperti itu. Nah, kita akan taruh ini di tengah. Nah, seperti itu. Nah, lalu kita akan pilih kedua persegi panjang ini. Kita akan taruh di tengah juga. Kita akan taruh di bawah. Kita akan taruh di bawah juga. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya akan membuat sebuah persegi panjang dengan uh, pan, pan, panjangnya 0,5 dan lebarnya ya sekitar 2,5. Saya akan taruh ini di sini. Nah, untuk membuat jalurnya kita akan memakai persegi ini untuk bisa dibilang sebagai penanda lah, penanda atau bisa dibilang untuk membantu kita untuk membuat jalannya. Nah, kita tinggal seperti ini. Kita akan taruh di sini. Nah, lalu kita akan duplicate lagi. Kita akan taruh ini di sini supaya jalurnya tetap 0,5. Nah, ini. Nah, seperti itu. Nah, sudah. Nah, aku pengen buat sebuah terowongan di sini. Nah, dan si format akan ya menjadi 3. Nah, seperti itu. Oke. Lalu
kita akan duplicate ini, taruh ini di sini. Nah, seperti itu. Nah, bagi jalan situ kita akan taruh ini di, lalu untuk itu kita akan buat di tengah. Nah, sebuah jalur di tengah, akan duplicate, kita akan duplicate ini, duplicate. Nah, seperti itu. Tinggal hapus, nah, sisakan satu, taruh ini di tengah. Nah, lalu kita tinggal harus seperti ini, bisa terlalu panjang dulu, akan duplicate, taruh ini di tengah, sini juga. Nah, seperti itu. Untuk terowongannya akan taruh di sini. Nah, seperti itu. Oke. Nah, lalu untuk ininya kita akan taruh ini di sini. Nah, oke. Kita taruh di sini. Nah, taruh di sini. Nah, sekarang kita akan duplicate semua ini. CV, kita akan group semua ini. Nah, shape, format, rotate, flip vertical. Nah, lalu kita akan menggunakan segi 0,5 nya. Nah, lalu kita akan taruh ini di situ, lalu kita akan taruh ini di atas. Nah, jadi deh arenanya. Nah, untuk area hantunya kita tinggal memakai warna putih atau ini seperti ini. Kita pilih dua ini, kita akan merge shapes, subtract. Nah, lalu kita akan insert shape lagi, taruh di sini, taruh di tengah, kita ambil shape ini dan ini, shape, subtract, dan insert shape, dan ini lebih kecil. Nah, seperti itu ya, 1, kita akan taruh di situ. Nah, kita akan taruh di sini. Nah, seperti itu. Dan kita warna ini warna kita pakai warna pink. Nah, seperti itu. Nah, sekarang atau kita pakai warna pink. Nah, ini akan kita bring to front untuk menutup itunya. Nah, sekarang kita akan insert kita akan ke design, matte background, kita akan pilih warna hitam. Oke. Nah, seperti itu. Kita akan pilih semua ini kecuali gerbangnya. Akan shape, format, outline, kita akan pilih biru ini, akan no fill. Nah, seperti itu. Kita akan tambahin width itu ya 3 lah. Nah,
jadi deh area untuk pacman-nya. Nah, kalau misalnya masih ada kayak garis-garis ini, kita tinggal pilih semua ini. Pilih semua itu, akan merge shapes, kita akan union. Akan pilih union. Oh, sebentar. Ini ada yang sedikit salah. Ini. Sebentar. Kalau misalnya untuk ini, kalau misalnya di union masih ada garis, kita memakai tombol anak panah untuk bisa dibilang mengubahnya sedikit gitu. Nah, ya tinggal seperti ini, kan shift format union. Nah, seperti itu. Maaf, ya kepilih shape union. Nah, hal yang sama juga seperti ini. Kita akan ungroup dulu. Klik sini, sini. Nah, kita akan pilih semua ini, shape format, shape, dan union. Nah, jadi deh uh, area arena untuk pacman. Nah, kalian bisa kayak mengubah-ubah ini, misalnya kalian misalnya itu, maaf di itu dulu, mungkin bisa diubah-ubah sesuai selera kalian. Kalau misalnya ingin tidak ada ini, kita tinggal seperti ini. Jadi bisa dibilang untuk membuat area itu kayak seperti sandbox gitu, kita bisa membuat sendiri. Nah, misalnya seperti ini, kita seperti ini dihapus. Nah, ini dihapus. Nah, jadi deh arena baru. Ya meskipun agak sama, tetapi ya itu adalah arena baru. Nah, kalau kalian ingin misalnya ingin buat sesuatu yang lebih menarik, bisa saja. Nah, sekarang kita akan ke karakter selanjutnya, yaitu adalah Pac-Man-nya sendiri. Nah, sekarang kita akan membuat Pac-Man-nya. Nah, untuk membuat Pac-Man ini kita memerlukan sebuah lingkaran sempurna. Nah, untuk itu kita akan ke Insert, Shapes, kita akan pilih Oval, lalu kita akan klik kiri. Nah, kita akan ubah ini menjadi 2, ubah ini menjadi 2. Nah, seperti itu. Lalu kita akan taruh ini di tengah. Nah, lalu kita akan ke Insert lagi, Shape, kita akan pilih Rectangle, kita akan klik. Nah, lalu kita akan membuat sebuah persegi panjang yang menutupi setengah dari lingkaran ini. Lalu kita akan pilih lingkaran ini, lalu persegi panjangnya, shape format, shapes, kita akan subtract. Nah, jadilah setengah lingkaran. Lalu untuk itu sekarang kita akan duplicate, rotate secara vertikal. Nah, sekarang untuk badannya sudah jadi. Nah, sekarang pergerakan mulutnya. Kita pilih 2 ini, kita warnai dulu lah. Kita warnai dulu menjadi warna gold accent 4 dengan outline-nya juga sama. Lalu kita akan ke animation, add animation, more emphasis. Kita akan pilih spin untuk keduanya. Nah, lalu kita akan ke animation pane, akan pilih dua animasi ini, akan ke effect options, kita akan pilih ini menjadi 30 derajat. Oke. Nah, setelah itu kita akan pilih ini, akan ke effect, pilih yang setengah lingkaran atas, kita akan ke effect options. Dan sekarang kita akan pilih menjadi counterclockwise. Kita pencet oke. Nah, setelah itu kita pilih kedua ini, kita akan ke timing, duration kita akan menjadi 1 detik, dan repeat until end of slide. Oke. Nah, dan gitu sekarang kita punya sebuah Pac-Man. Sebentar. Oke. Kalau misalnya mau lebih cepat lagi, bisa pakai 0,5. Nah, seperti ini.
Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian dimana mulutnya itu bisa bergerak ke arah kiri, ke arah bawah, dan ke arah atas. Nah, sekarang kita akan ke pergerakannya si Pac-Man ini. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, ini Pac-Man-nya akan bergerak ke arah kanan. Nah, kalau kalian bertanya, lalu bagaimana kalau untuk ke bawah, ke atas, atau ke kiri? Nah, solusinya gampang. Nah, kita akan pilih ini. Kita akan pilih Pac-Man ini. Kita akan duplicate. Kita akan shape format. Kita akan rotate. Dan kalau misalnya untuk ke bawah, kita akan rotate ke kanan 90 derajat. Nah, seperti itu. Nah, kita akan taruh ini di sini. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, itu Pac-Man akan bergerak ke bawah. Nah, sementara kalau misalnya kita duplicate lagi, ya, saya akan menggunakan new slide di sini. Nah, kalau misalnya kita ke shape format, kalau misalnya kita rotate ke kiri selama 90 derajat, nah ini akan berubah ke atas. Nah, saya di sini. Nah, Pac-Man itu akan bergerak ke atas. Nah, sementara kalau misalnya kita duplicate ini, slide blank, duplicate ini, biasa kita akan rotate secara vertikal dan kita akan menaruh bawah itu di sini. Nah, ini Pac-Man ini akan bergerak ke kanan. Sekarang kita akan masuk ke bagian dimana kita akan membuat sebuah, bisa dibilang, level untuk Pac-Man-nya. Nah, sebelum kita mulai membuat level Pac-Man ini, di sini kita sudah memiliki sebuah arena Pac-Man yang sederhana. Pac-Man akan bergerak ke arah kanan, ke arah kiri, ke arah atas, dan ke arah bawah. Sebuah penggaris dan uh, pac dan hantu-hantunya. Nah, sebenarnya hantunya itu kita perlu 4. Jadi ada yang posisi matanya ke arah kanan, ke arah kiri, ke arah atas, dan ke arah bawah. Nah, untuk uh, ke arah kirinya kita akan menduplicate ini. Lalu kita akan shape format, kita akan flip horizontal. Nah, seperti itu. Lalu kita akan duplicate itunya lagi. Lalu kita akan ungroup. Nah, kita akan memilih matanya ini dan kita akan taruh ini di atas. Nah, seperti itu. Lakukan hal yang sama. Mata selanjutnya. Nah, seperti itu. Nah, kita pilih dua-duanya ini. Kita akan taruh ini di tengah. Nah, seperti itu. Kita akan pilih semuanya. Kita akan group lagi. Kita akan duplicate. Nah, di sini dan pilih matanya ini dan kita akan taruh ini di bawah. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, untuk levelnya kita akan memiliki 3 game mode. Nah, game mode yang pertama adalah kita akan bertahan hidup dalam waktu yang tertentu. Jadi, misalnya dalam waktu sini kita akan menggunakan waktu ya 20 detik lah. Enggak, 25 detik. Nah, jadi kita itu harus berusaha untuk menghindar dari hantunya selama 25 detik. Nah, kita akan menduplicate ini Pac-Man ke arah kanan. Nah, kita akan taruh ini di sini terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Kita akan pilih Pac-Man yang ke arah atas. Taruh ini di sini.
Kita akan perbesar untuk perbaikinya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita akan melakukan ini untuk kita akan melakukan ini sampai kita terdapat sebuah uh, jalur yang diinginkan. Jadi kalau misalnya ingin ke kanan, kita akan pilih pacman ke arah kanan. Kita akan taruh di jalur awalnya terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita akan ke pacman ke arah atas. Kita akan pilih pacman ke arah atas. Nah, lalu kalau misalnya kita mau ke kiri, nah kita akan pilih pacman yang akan ke kiri. Nah, dan kita akan melakukan itu sampai kita memiliki jalur yang diinginkan. Nah, setelah kita mendapatkan pola gerak pacman yang kita inginkan, dalam kasusnya saya itu seperti ini. Nah, pacman ini akan bergerak ke arah kanan ke pinggiran sini, lalu akan bergerak ke atas, lalu akan bergerak ke arah kiri, lalu ke arah bawah, lalu ke kiri, lalu ke bawah lagi. Nah, sekarang kita akan mulai menambahkan gerak kiri kanan atas bawahnya. Nah, untuk itu kita akan pilih dua pacman ini, atau add animation, more motion path. Kita akan pilih ke kanan. Nah, seperti itu. Lalu kita akan naruh ini tepat di sini. Ini juga. Nah, seperti itu. Lalu kita akan pilih ini, kita akan ke animation paint terlebih dahulu. Kita akan pilih ini dan kita akan masukkan ini ke kita akan jadi bisa saling uh, bergerak secara bersamaan gitu. Jadi kita harus taruh itu di bawahnya, di bawah animasi untuk mulutnya. Lalu kita akan pilih start with previous. Nah, lalu kita akan melakukan ini ke seluruh uh, anggota pacman ya. Jadi kalau misalnya ini kan ke atas ya, kita akan add animation, motion path. Kita akan ke atas, oke. Lalu kita akan taruh ini di sini, taruh ini di sini. Nah, lalu kita akan taruh ini di bawahnya itu. Lalu kita akan start with previous. Jadi lakukan itu untuk setiap pacman-nya. Nah, setelah kita menambahkan animasi geraknya untuk semua pacman-nya, nah kita akan menambahkan appear dan disappear. Nah, kita akan ke animation paint dan kita akan perbesar. Nah, untuk yang besar ini, yang paling atas, bukan yang besar, yang paling di atas ini, itu hanya perlu disappear. Nah, kita akan add animation, kita akan pilih disappear, dan kita akan taruh ini di bawahnya. Nah, kita akan start previous. Nah, kalau untuk yang sebelahnya, kita akan pilih ini, kita akan add animation, kita akan pilih appear. Nah, seperti itu. Nah, kita akan taruh ini di bawahnya. Kita akan start with previous. Nah, lalu kita akan add animation, pilih disappear. Nah, lalu kita akan taruh ini di bawah animasi gerakannya. Nah, lalu kita akan start with previous. Nah, kita akan melakukan hal yang sama untuk yang bawahnya. Animation appear. Lalu
kita akan taruh di atas, start with previous. Kita akan add animation, disappear. Kita akan taruh itu di bawahnya. Nah, kita akan melakukan ini ke semua animasi yang ada gerakannya. Nah, setelah kita menambahkan semua appear dan disappear-nya, kita akan mengukur berapa lama waktu untuk ini sampai ke sini. Nah, kita akan memerlukan sebuah penggaris ya. Kita akan taruh ini di sini. Nah, kita akan ukur sampai sini. Nah, kita akan ke shape format. Nah, ini kurang lebih adalah 11. Jadi, kita akan pilih ini dan kita akan ke animation, kita pilih durasi 11 detik. Nah, seperti itu. Nah, lalu untuk yang shape selanjutnya, kita akan taruh ini di sini. Nah, kita akan ke shape format. Nah, itu kurang lebih adalah 4. Jadi untuk yang selanjutnya kita akan ke animation, kita akan durasinya itu adalah 4. Nah, karena ini adalah persegi, jadi ini pasti juga akan menjadi 4. Nah, kita akan melakukan hal yang sama di pergerakan Pac-Man yang selanjutnya. Nah, setelah kita menyesuaikan waktunya dengan panjang lintasannya, sekarang kita akan mulai menyusun menyusun animasinya. Nah, lalu ini untuk disappear kita akan membuat delay-nya menjadi 11. Nah, setelah itu untuk semua ini kita akan start with previous. Nah, kita akan melihat waktu untuk animasi yang gerak ini. Nah, ini kan 4 detik ya. Berarti ini harus ditambah dengan 4. Jadi 15. Nah, seperti itu. Nah, hal yang sama juga akan kita lakukan dengan yang animasi ini. Akan start with previous. Ini ada 4, berarti ini menjadi 19. Nah, kita akan melakukan ini ke animasi yang selanjutnya. Nah, setelah kita menyusun semuanya, kita akan memilih kedua ini, akan ke effect options. Nah, kita akan menghapus smooth start dan smooth end. Nah, situ kedua itu 0 detik. Jadi kita mencet OK. Nah, lalu kita akan melakukan hal yang sama dengan yang ini. Nah, pokoknya kita akan melakukan hal yang sama dengan pergerakan animasi lainnya. Nah, setelah semuanya menjadi, setelah smooth start semua dan smooth start dan smooth end semuanya menjadi 0 detik, nah kita akan mendapatkan hasil ini. Nah, ya kan, nah, ini akan nempel ke atas, kiri, ke bawah, dan kiri lagi. Nah, kita akan mendapatkan efek itu. Nah, sekarang untuk kalau yang hantu-hantunya itu caranya itu hampir sama seperti yang untuk Pac-Man ya. Jadi kita pilih misalnya ini. Saya pilih ini, kita akan mulai dari boxnya. Nah, kita akan pilih itu. Nah, jadi kita akan kayak
merencanakan bagaimana pola geraknya terlebih dahulu gitu. Sama seperti Pac-Man ya. Hanya kalau yang ini itu tidak ada eh, ini tidak ada ininya loh, apa namanya? eh animasi ini, animasi spin ini gitu karena hantu kita tidak melakukan spin. Jadi kita akan melakukan hal yang sama dengan hantu-hantunya. Nah, setelah kita membuat animasi untuk uh, hantunya, sekarang kita akan membuat animasi untuk timernya. Nah, di sini kita sudah menulis timer dan kita akan start dari 25 detik. Nah, ini uh, formatnya yang timernya adalah 32 sementara yang angkanya itu adalah 32. Adalah 40. Nah, kita akan menggunakan sebuah font yang sudah kita download, namanya adalah Retro Gaming. Nah, kalian bisa mendownload uh, font-font ini di beberapa situs seperti Dafont dan kalian bisa cari bagaimana cara untuk memasukkan ini ke PowerPoint. Nah, setelah itu kita akan taruh di sini. Nah, kita akan ke shape format dan kita akan shape fill untuk yang timernya warna hitam. Pokoknya sama dengan background ya. Nah, sudah itu kita akan duplicate, kita akan pilih 24. Nah, kita akan pilih, lalu kita akan membuat 23. Nah, lalu kita akan membuat 22, pokoknya sampai 0. Nah, ketika timer sudah mencapai 0, sudah menulis sampai 0, kita akan pilih semua ini. Kita akan pilih semua ini. Lalu kita akan animation, kita akan appear. Nah, lalu kita akan ke animation pane. Kita akan uh, kita akan delaynya 1 detik. Nah, kita akan melakukan itu. Lalu kita akan start with previous, delaynya menjadi 2 detik. Nah, kita akan melakukan semua ini sampai 20, sampai ke detik yang terakhir. Nah, setelah kita menganimasi semua timernya ini, kita menganimasi timernya itu, kita akan membuat insert shape, akan membuat sebuah rectangle di sini agak besar, dan membuat sebuah persegi panjang seperti itu yang menjadi 3 jadi 4,5. Nah, seperti itu. Lalu kita akan taruh ini di tengah-tengah sini. Nah, taruh itu di Nah, lalu kita akan taruh ini di tengah dan situ. Lalu kita akan tulis sebuah kata, misalnya menang, atau di sini misalnya you did it. Nah, kita tanda seru. Lalu kita akan berbesar ini di 54. Nah, lalu kita akan insert shapes, kita akan pilih arrow right. Nah,
ini akan berfungsi sebagai next slide. Nah, lalu kita akan pilih warna, bisa warna oranye. Nah, untuk fontnya kita memakai Retro Gaming. Nah, seperti itu. Nah, lalu tulis sini next. Nah, Retro Gaming, dan pilih 11. Nah, lalu untuk ini kita akan insert, lalu kita akan link ke, lalu kita akan business document, dan lalu kita akan ke slide 2. Set OK. Nah, lalu semua ini kita akan di animation appear, animation pane, lalu start previous setelah belinya itu 25,5. Nah, jadi sekarang dia tinggal menduplicate semua ini, atau lebih tepatnya lebih ke cut dengan Ctrl X. Oh, sebentar. Bawahnya belum. Ctrl X. Oh. Nah, kita akan Ctrl X dan Ctrl V. Nah, sekarang kita akan masuk ke game mode yang selanjutnya, yaitu adalah menangkap buah. Nah, di game mode ini kita memerlukan sebuah 3 kotak ini dengan ukuran 0,7 dan 0,7. Sebuah tulisan fruits di sini kita ambil ini dari timernya ini. Nah, lalu kita akan menduplicate buah-buahan yang telah kita buat di sini. Nah, ada yang ukurannya yang besar dan ada yang ukurannya yang kecil. Nah, jika kalian tahu, kita menggunakan layout Pac-Man dan hantu yang sama seperti ini. Ini hanya untuk mempermudah. Jika kalian ingin membuat yang lain, silakan. Nah, pertama cherry-nya itu kita akan duplicate. Kita akan taruh ini di sini. Nah, seperti itu. Nah, lalu untuk strawberry-nya kita akan taruh di sini. Nah, untuk jeruknya kita akan taruh di sini. Nah, kita taruh situ. Nah, lalu kita akan besar, kita akan sempurnakan ini. Ini juga sama. Nah, seperti itu. Ini juga sama, kita sempurnakan. Nah, lalu kita akan pilih cherry ini. Lalu kita akan animation, and animation kita akan pilih disappear. Nah, disappear kita akan pilih animation pane. Lalu kita akan taruh ini di sini. Nah, kita akan start with previous, lalu kita akan delay-nya sama dengan itu, berarti 19. Nah, kita akan lakukan hal yang sama dengan buah-buahan yang lainnya. Nah, setelah kita menganimasi semua ini, nah kita akan
pilih semuanya. Bentar, pilih semuanya dan kita akan send to back. Nah, seperti itu. Nah, lalu kita akan masukkan semua ini ke dalam kotak-kotaknya. Kita akan ungroup dulu. Kita taruh ini di sini. Lalu kita akan taruh strawberry-nya di sini. Lalu kita akan taruh jeruknya di sini. Nah, lalu kita akan pilih semua ini, animation appear. Nah, lalu di animation pane kita akan taruh ini. Pertama kita akan taruh cherry-nya terlebih dahulu. Taruh cherry di bersamaan dengan cherry yang lebih kecil tuh menghilang gitu. Nah, jadi di sini. Nah, seperti itu. Lalu untuk yang strawberry-nya juga sama. Strawberry juga sama. Lalu untuk jeruknya juga sama juga. Taruh di sini kan start with previous. Nah, sekarang kita akan ke game mode selanjutnya. Nah, sekarang kita akan ke game mode yang normal atau yang biasa kita temukan di Pac-Man. Nah, di sini kita akan menggunakan shape. Kita akan menggunakan line di sini. Nah, kita akan menggaris ini ke seluruh sini. Nah, kita akan shape format. Kita akan warna ini dari gerbang hantunya ini. Nah, lalu kita akan ke weight, kita akan pilih 3. Nah, dan dashesnya kita akan pilih round dots. Nah, kita akan melakukan ini sampai mengikuti jalurnya si Pac-Man itu sendiri gitu. Nah, lalu kita akan insert animation, add animation, exit, kita akan pilih wipe. Nah, di sini lalu kita akan ke animation pane. Kita akan taruh ini di sini. Effect optionsnya kita akan dari kiri karena Pac-Man akan memakannya dari kiri. Nah, durasinya kita akan 11, mengikuti ukuran panjang dari garisnya tersebut. Nah, kita akan melakukan ini untuk ke semua garisnya. Nah, setelah kita menganimasi seluruh garis-garisnya, kita akan mulai menyusunnya. Nah, ini delay-nya menjadi 11. Ini yang menjadi 4, berarti ini 15. Kita akan start with previous. Delay-nya menjadi 15. Nah, kita akan melakukan ini sampai line terakhir. Kita akan melakukan ini sampai line terakhir. Nah, setelah kita menyusun semua animasinya, kita bisa menghapus semua ini. Kita bisa menghapus semua ini. Nah, lalu kita akan menambahkan ini.
untuk yang previewnya ini saya tinggal ini di duplicate dan diputar saja sampai kebalik. Nah, itulah caranya membuat Pacman di PowerPoint. Nama saya Stefan Setias, dan saya akan izin keluar. Terima kasih sudah menonton video ini.